ini kita berkumpul di SMK Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dalam rangka mensyukuri Natal sekolah hari ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan berdiri sambil melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1. Malam Kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap, kamar baik menggegap, balas sorga menyanyikannya. Kang gembala menyaksikannya. Raja selalu, lahir raja selalu. Malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajahmu, ya anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Cinta kasih kekal. Pujian Natal. Pujilah Allah di tempat yang Maha Kudus, tapi juga dalam seluruh dinamika hidup yang terlakoni dari waktu ke waktu, termasuk dinamika yang kami jumpai selama ini. pujilah Allah karena segala keperkasaannya. Ia yang telah membuat hari-hari kita semakin bermakna dengan aneka tugas dan pekerjaan yang kita lakukan dalam mengayomi tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kemasyarakatan selama tahun 2020. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Biarlah mulut kami terus menceritakan kasih Allah bagi setiap orang yang kami jumpai dalam hidup dan karya kami. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian.
supaya hari-hari juang dan bakti kami penuh dengan sorak-sorai sebagai perwujudan semangat kami untuk berbuah dalam hidup. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, dan Ia berkenan melandasi ibadat ini sebagai akta syukur kepada Tuhan. Kita menyanyi bersama nyanyian Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 2. Kita surga berkenan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakamkan kabar baik, lahir Kristus terajat. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Pengakuan dan tekad. Sejenak kami di sini untuk merenungi perjalanan pengabdian kami di lembaga ini dengan mengaku Kami cenderung tidak bertanggung jawab dan mengabaikan tugas dan pelayanan kami yang selama ini kami lakukan. Tuhan, kami sadar bahwa tugas utama kami yang kami hadapi untuk melayani kepentingan masyarakat seringkali kami abaikan. Seringkali kami lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan pribadi-pribadi daripada kepentingan umum, dan juga pergaulan kami yang bebas dengan lingkungan kami cenderung mendorong kami lebih senang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. tidak ada kata terlambat bagi kita yang mau membawa diri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami mampu untuk meneladani Engkau sebagai Gembala yang agung dalam memimpin dan mengayomi. Kuatkan kami Tuhan, supaya menjadi para pelayan yang baik dalam memberdayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Berikanlah bagi kami sukacitamu, kekuatan kuasamu, untuk memberdayakan diri kami dan sesama, agar dapat saling memberi hidup bagi masa depan negeri ini dalam terang kasih.
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya
Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Saat ini sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu yang kudus. Tuhan, datang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga bisa menjadi berkat bagi kami dan orang sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga SMK Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca lembar kebenaran firman Tuhan yang terangkat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Matius 1 ayat 18 sampai 25 yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak tara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya, lalu mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang berkalinya hendaklah dia mendengar dan melakukan dalam kehidupan dia. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Hari ini kita bersama merayakan Natal dalam lingkup SMK Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, dan di saat ini bersama kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang dibacakan di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25 tentang kelahiran Kristus. Di saat ini kita bersama dalam perayaan Natal harus memaknai yang sebenarnya tentang kelahiran Kristus. Apa yang kemudian bisa didapatkan dari kelahiran Kristus itu bagi kita secara bersama, maknanya, nilainya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai para siswa maupun juga para guru dan pegawai di lembaga ini. Kelahiran Kristus biasanya kita rayakan setiap tahunnya. Kita lalu kemudian mempersiapkan segala hal demi kepentingan menyambut anak Daud itu, menyambut sang raja itu. Tapi kemudian kalau kita menelusuri kembali peristiwa kelahiran Kristus yang selalu kita rayakan ini, maka di sana kita akan melihat dengan jelas bagaimana situasi atau bagaimana suasana ketika Yesus dilahirkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, para siswa yang dikasihi Kristus. Biasanya kita merayakan Natal, kita punya persiapan sangat luar biasa. Mempersiapkan segala fasilitas untuk kepentingan perayaan Natal. Kita mempersiapkan
konsumsi untuk perayaan Natal, kita mempersiapkan pakaian untuk persiapan Natal, tanpa menyadari bahwa ketika peristiwa kelahiran Kristus yang terjadi pada saat itu, yang hanya disaksikan oleh Yusuf sebagai bapa daripada Yesus dan Maria ibunya, dan kemudian dihadiri oleh orang Majus dan para gembala, ternyata Yesus lahir dalam sebuah situasi yang sangat sulit. Nah, Bapak Ibu kalau melihat ulang cerita kelahiran Yesus, ternyata Yesus lahir dalam sebuah peristiwa di mana dalam kitab Lukas menyaksikannya ada sebuah proses yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus untuk semua orang kembali ke kampungnya untuk ada dalam sebuah pencatatan, ada dalam sebuah pendataan. Nah, perjalanan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria sampai ke Bethlehem melewati berbagai proses yang cukup panjang. Maria dengan kondisi mengandung harus melakukan perjalanan yang sulit. Kemudian proses kelahiran Kristus terjadi di dalam sebuah kandang. Kalau dalam konteks orang Israel, kandang itu selalu ada di bawah rumah. Rumah dibangun, di atasnya tempat tinggal manusia, di bawahnya dibuat kandang. Karena ketika saat itu tidak ada lagi tempat penginapan untuk mereka. Tapi kemudian Yusuf dan Maria harus mengalami hal seperti itu. Yesus lahir dalam sebuah situasi yang sangat-sangat sederhana. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kesederhanaan inilah yang menyertai proses daripada kelahiran Yesus. Dan di dalam kesederhanaan ini, Yesus mengalami sebuah kehidupan di tengah-tengah dunia. Sehingga kalau di hari ini kita mempersiapkan segala fasilitas, segala bentuk konsumsi, segala bentuk yang harus kita gunakan dengan sangat megah, tanpa melihat bahwa peristiwa yang sebenarnya ada dalam sebuah kesederhanaan, maka sebenarnya kita sudah jauh dari proses kelahiran Kristus tersebut. Mestinya kelahiran Kristus mengajarkan kita untuk hidup dalam sebuah kesederhanaan. Karena Yesus mengalami hal yang sedemikian. Yesus mengalami sebuah kesederhanaan, bahkan dalam perjalanan hidupnya sampai kepada peristiwa penyelamatan kehidupan manusia, itu pun terjadi dalam sebuah kesederhanaan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hal yang berikut berdasarkan bacaan kita saat ini, ternyata Maria mengandung dari sebuah proses yang terjadi tanpa ada hubungan biologis, tanpa ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yusuf belum pernah menyentuh Maria, tapi kemudian dengan karya Roh Kudus, lalu kemudian Maria harus mengandung. Maria harus menjalankan sebuah tanggung jawab yang kalau dalam kebiasaan orang Israel mengandung di luar sebuah perkawinan, sama juga dengan budaya kita, mengandung dalam sebuah peristiwa di luar perkawinan, maka sebenarnya sebuah kecemaran, sebuah aib yang sementara terjadi. Dan sebenarnya Yusuf sendiri sebagai seorang laki-laki, dan tentunya semua orang laki-laki kalau mendapatkan perempuan yang sudah mengandung dan harus mengawini dia, itu berarti menjadi sebuah aib. Itu berarti kita tidak akan pernah menerima. Tapi kemudian yang terjadi dari Yusuf adalah dia berani mengambil sikap ketika dia mendapatkan penampakan dari malaikat Tuhan. Lalu kemudian Yusuf berani mengambil sebuah sikap, memikul tanggung jawab bersama dengan Maria
Sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa. Tanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai alat keselamatan menjadi orang tua daripada seseorang yang memperjuangkan kehidupan, seseorang yang memperjuangkan keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Rasa tanggung jawab ini harus dipikul walaupun dalam resikonya sangat sulit untuk diterima. Rasa tanggung jawab ini dalam masyarakat umum semestinya mendapatkan sanksi sosial. Pasti akan dianggap tidak baik oleh masyarakat sekitar. Tapi kemudian tanggung jawab itu mesti dipikul oleh Yusuf dan Maria dengan tanpa mempersalahkan diri, dengan tanpa merasa takut terhadap sanksi sosial, sanksi budaya, sanksi adat istiadat, sanksi agama yang harus mereka jalani. Dan oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini kemudian memberikan sebuah makna bagi kita, bagaimana kita juga sebagai pengikutnya punya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu mesti dimiliki baik oleh para guru, pegawai, maupun juga para siswa dalam menjalani kehidupan ini. Rasa tanggung jawab untuk menjalani aktivitas sebagai para siswa, rasa tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas sebagai para guru, sebagai para pegawai. Sebab apa? Yesus yang kita imani mengalami sebuah peristiwa di mana Yusuf dan Maria menjalankan sebuah tanggung jawab dengan tidak memikirkan resiko, sanksi sosial, sanksi budaya, sanksi adat. Mereka berani mengambil tanggung jawab itu. Dan oleh karena itu, inilah juga mesti menjadi nilai dan pelajaran bagi kita semua. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, hal yang berikut yang juga dijalani oleh Yusuf adalah sebuah ketaatan daripada Yusuf yang tidak mau menodai Maria. Setelah dia mendapatkan kabar, setelah dia mendapatkan penampakan malaikat Tuhan, dia lalu mengambil sikap untuk tetap taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu, di mana sepanjang perjalanan bersama Maria sampai kepada Maria harus melahirkan, Yusuf tidak pernah menyentuh sedikit pun Maria dengan tubuhnya. Dan oleh karena itu, ketaatan ini mesti patut kita teladani. Ketaatan kepada sebuah perintah, ketaatan kepada sebuah aturan, ketaatan kepada sesuatu yang kemudian harus kita jalani di tengah-tengah kehidupan. Taat kepada tugas, taat kepada tanggung jawab kita. Dan oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dalam perayaan Natal ini lebih meningkatkan ketaatan kita sebagai para siswa dalam belajar kepada para guru dan pegawai, ketaatan kita kepada pimpinan, dan ketaatan kita kepada tugas-tugas kita. Dan ketaatan ini kemudian akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yusuf taat sehingga ia tidak menodai Maria. Yusuf taat dan kemudian menghadirkan bayi Yesus yang kudus, yang suci, yang pada waktunya menjalankan tugas penyelamatan bagi kehidupan manusia. Ini yang mesti kemudian kita lihat secara bersama, kita teladani, sehingga sebagai para siswa, sebagai para guru, kita lalu bisa memaknai Natal ini bukan sekedar seperti ritual saat ini, atau bukan sekedar seperti ibadah saat ini, tapi makna Natal yang kemudian mesti terwujud di dalam sikap, di dalam perilaku dan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan ada dalam doa syafaat. Karena itu mari kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Kristus Putra Natal, di saat ini Tuhan kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu, mensyukuri nikmat Tuhan dan kasih Tuhan bersama-sama dengan lembaga SMK 4 Kepulauan Tanimbar ini, di mana kurang lebih 1 tahun perjalanan dan pergumulan bersama-sama dalam lembaga ini bisa kami jalankan. Sebagai pimpinan di lembaga ini, sebagai para guru, sebagai pegawai, sebagai para siswa, bersama-sama juga dengan orang tua siswa untuk melihat kepentingan pendidikan di lembaga ini. Kami datang sekali lagi untuk bersyukur dan berterima kasih. Walaupun dalam situasi kondisi pandemik, Tuhan masih bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan Natal di saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau berikan kepada kami, termasuk kesempatan merayakan Natal ini. Di saat ini Tuhan, kami secara khusus mau mendoakan pimpinan lembaga ini, di mana tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah cukup berat untuk mengayomi, untuk mengarahkan, bertanggung jawab segala atas kebijakan dan keputusan untuk membangun sebuah proses pendidikan yang baik di tengah-tengah lembaga ini. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ia diberikan kekuatan dan kemampuan dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Para guru dalam tugas mereka untuk lalu mendidik, bahkan membina, mengarahkan kehidupan anak-anak di lembaga ini untuk mendapatkan masa depan yang terbaik. Tuhan, rasa tanggung jawab ini biarlah dimiliki oleh mereka untuk membangun kehidupan masa depan anak-anak lewat pendidikan di lembaga ini secara baik. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Para siswa dengan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, Tuhan jangan tinggalkan mereka. Mereka masih muda Tuhan. Mereka masih penuh dengan berbagai-bagai persoalan sebagai anak-anak remaja yang masih juga ingin mencoba, ingin mengetahui, ingin berproses dengan segala hal. Tapi kemudian Tuhan, kami hanya bermohon, kiranya yang lebih penting bagi kehidupan mereka adalah proses pendidikan dan soal belajar yang harus mereka jalani di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, jangan lepaskan tangan daripada mereka. Cobaan dan tantangan pasti mereka hadapi, tapi kemudian kami mohon jangan biarkan mereka jatuh di dalam pencobaan itu. Biarlah mereka dapat dituntun oleh kuasa-Mu dan pada waktunya mereka bisa memiliki masa depan yang terbaik. Allah Bapa Surgawi, di kesempatan ini pula juga Tuhan, kami mau berdoa kepada kehidupan dan pergumulan lembaga ini ke depan. Segala sesuatu yang harus terjadi, segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam lembaga ini, kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lembaga ini bisa menghadirkan sukacita, bisa menghadirkan damai sejahtera, terutama masa depan yang lebih baik bagi generasi-generasi anak-anak bangsa di negeri ini. Tuhan, kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam suasana Natal ini Tuhan, kami ingin berdoa, biarlah kami melihat kehidupan ini dengan segala kesederhanaan, sehingga tidak ada kehidupan yang penuh dengan persaingan yang tidak sehat, terutama dalam soal menjalani kehidupan, soal gaya, soal style, terutama bagi anak-anak di lembaga ini. Tapi kemudian biarlah kesederhanaan mereka miliki dan mereka maknai untuk menjalani kehidupan ini. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa terkait dengan seluruh kehidupan sivitas akademik, seluruh proses pendidikan di lembaga ini, biarlah dipenuhi dengan rasa tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas mereka secara baik. Biarlah dimiliki oleh mereka semua. Biarlah ini dimaknai di dalam suasana Natal ini, sehingga lalu kemudian benar-benar
makna Natal itu benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa Surgawi, perjalanan kehidupan yang akan dilewati mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru dengan tahun pelajaran yang baru, dengan segala proses-proses yang akan dijalani, dan pada tahun yang baru nanti prosesnya akan diikuti oleh siswa-siswa kelas 3 untuk mengikuti persiapan-persiapan ujian nasional, dan kemudian siswa-siswa yang lain kelas 1 dan 2 dengan seluruh tugas-tugas belajar mereka kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah diberkati oleh-Mu dan biarlah menghasilkan yang terbaik, menghasilkan sesuatu yang kemudian bisa membanggakan orang tua, membanggakan lembaga ini, membanggakan para guru di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, terutama membanggakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa Surgawi, kami juga secara khusus mau berdoa bagi orang tua dari para siswa ini. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, mereka diberikan pengertian daripada Tuhan, di mana mereka harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka di dalam kehidupan mereka ke depan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah rasa tanggung jawab itu dimiliki oleh para orang tua dari siswa-siswa ini. Lalu kemudian juga Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka untuk mereka bekerja mendapatkan berkat-berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Tuhan ini. Bapa Surgawi, biarlah jangan tinggalkan para orang tua dari siswa-siswa ini, sehingga lalu kemudian mereka tetap ada dalam kuasa Tuhan, dalam rasa tanggung jawab, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus demi kepentingan kehidupan masa depan anak-anak Tuhan ini. Allah Bapa Surgawi, situasi pandemi yang lalu kemudian mengancam, membuat kami harus terpisah satu dengan yang lain, membuat proses pendidikan ini tidak berjalan dengan baik, harus disesuaikan dengan situasi pandemik ini. Kami berdoa dan mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar dalam situasi pandemik Tuhan, biarlah semua anak, semua guru lalu kemudian mampu menjalankan tugas dalam situasi pandemik ini. Biarlah pandemik ini bukan menjadi cobaan, bukan menjadi tantangan yang menghalangi proses pendidikan yang harus dijalani oleh anak-anak ini atau yang harus dilakukan di lembaga ini. Biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, sehingga walaupun dalam situasi yang sulit ini, proses-proses pendidikan ini tetap berjalan dalam kepentingan mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bawa dan pertaruhkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungi kami untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam penyertaan-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, inilah kami dengan doa dan harapan kami yang kami bawa dan taruh di palungan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menghendakinya. Sucikan dan kuduskanlah kami, ampuni salah dan dosa kami. Lalu di dalam nama Yesus Kristus Putra Natal kami berdoa. Amin.
kekudusan dan berkat. Ibadah perayaan syukur Natal SMK Negeri 4 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Bermaktian yang dilakukan bersama di sore ini akan segera usai. Firman kebenarannya telah kita dengarkan secara bersama. Janji kesetiaan Allah telah kita miliki. Perjalanan hidup kita masih membentang jauh ke depan. Tugas dan tanggung jawab masih menunggu kami. Dan untuk semua itulah, maka terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama. Allah sumber damai sejahtera dalam Yesus Kristus Putra Natal dan kuasa kasih Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dengan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Kristus, Shalom. Pada hari ini sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan formal menengah kejuruan, SMK Negeri 4 Kepulauan Tanimbar berkenan kembali untuk menyelenggarakan Natal sekolah dengan penuh damai sukacita di bawah sorotan tema merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Bahwa Natal bukan hanya peristiwa historis yang diperingati atau dirayakan, tetapi juga suatu proklamasi bahwa Allah berkehendak menyelamatkan manusia secara serius. Oleh karena keseriusan Allah menyelamatkan kita dan seisi dunia ini, maka sebagai guru, tenaga administrasi sekolah, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah adalah komponen hidup yang mendidik, melatih, membina, mengayom, membuat tata kelola administrasi sekolah yang sempurna dan bertanggung jawab, menerima, menghayati dan melaksanakan tujuan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum secara efektif, serta mempersiapkan dan menjawab tuntutan pendanaan pendidikan yang dihadapi secara berkala. Itulah persembahan dan karya kita bagi bangsa, negara, masyarakat, tetapi juga demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga besar SMK Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang diberkati, perayaan Natal tahun ini sungguh memprihatinkan karena wabah COVID-19 sedang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Mungkin kita gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana biasanya, dan lain-lain. Situasi seperti ini tentu membuat kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang kita kelola. Namun, satu hal
yang bisa membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup, sebagai sumber keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sebagai pesan penutup, kita, baik sebagai guru, tenaga administrasi sekolah, peserta didik, orang tua, komite, hendaklah kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengedepankan hati, bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan. Apapun yang pernah kita anggap sebagai yang terindah dalam hidup ini, tetapi tidak seindah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2020 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Salam.